Halo, apa kabar untuk Leo? Oke, buat teman-teman di luar sana, untuk Leo, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat. Tuhan senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Leo tentang energi asmara general reading. Nah, ini dia. Nah, karena ini aku ambil secara acak zodiaknya, jadi aku baru tahu bahwa ini readingan untuk Leo. Jadi nggak bisa request ya teman-teman, karena ini benar-benar memang aku ambil secara acak. Oke. Sekali lagi untuk Leo, energinya ini karena general seperti biasa, energinya adalah bisa terbalik, bisa vice versa. Namanya juga general, nggak semua harus resonate, nggak semua harus cocok buat energi kalian di luar sana untuk para Leo. Nggak salah ya kalau kalian coba cek di Sun, Moon, Rising, Venus kalian, karena itu juga mempengaruhi ya energi asmara kalian di situ. Oke, aku cek dulu di sini untuk Leo. Practice compassion, seeing from perspective. Oke, Leo, di sini aku lihat ada seeing from fresh perspective. Oke, kita ngomong masalah practice compassion ini sendiri itu tentang sudut pandang ya. Nah, sudut pandang kamu terhadap dia, sudut pandang dia terhadap kamu. Nah, seperti halnya gini, sebelum kita nunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Atau bahkan kita ngomong masalah yang namanya baik di kita, belum tentu baik di orang lain. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, mungkin menurut kita itu yang terbaik, tapi belum tentu orang lain yang menerimanya. Nah ini, ya, paham ya teman-teman? Jadi kita kalau ngomong masalah see from fresh perspective ini sendiri seperti itu. Atau bahkan bisa saja seperti ini. Kalau gue aja bisa seperti ini, kenapa dia nggak bisa? Nah itu. Ya, orang itu berbeda-beda. Beda orang yang sedang kamu pikirkan, beda juga dengan kalian. Sifat kalian berbeda, karakter kalian berbeda. Ya, kalau kalian mampu, belum tentu orang lain juga mampu. Kalau kalian bisa, belum tentu orang lain bisa. Nah, ini loh, kemampuan orang berbeda-beda. Saat kamu berpikir bahwa aku aja bisa kok seperti ini, aku aja seperti ini, tapi belum tentu orang lain juga sependapat dengan kamu atau mampu seperti kemampuan kalian. Nah ini namanya practice compassion, yaitu belajar untuk memahami. Nah, belajar untuk memahami orang lain, atau bahkan orang lain juga berusaha untuk memahami kamu. Karena kalau kita ngomong masalah practice compassion ini sendiri itu bisa energi kamu untuk kamu, tapi juga bisa energi orang yang sedang kamu pikirkan ya untuk teman-teman Leo. Oke, aku cek dulu di sini. Air of Artemis. Wow, ada Three of Artemis. Wow, ada apa ini? Five of Cups, Ten of... Oke, semoga saja ya endingnya baik buat kamu. Oke, kalau aku lihat, tapi energinya bisa terbalik ya. Oke. Oke, ada Ace of Wands, ada Three of Pentacles. Oke, ada Ace of Cups, ada The High Priest. Pantas. Oke, aku cek dulu di sini. Nine of Cups. Oke, ternyata seperti itu. Soalnya kalau aku lihat untuk orang yang di atas ini, anggap saja ini kamu ya Leo yang di atas, banyak lika-liku, ada kesedihan, ya. Bahkan sebagian dari kalian ini ada yang patah hati, berusaha untuk healing, ya. Sebagian dari kalian ini dalam fase-fase healing ya teman-teman. Aku melihat ada tears atau ada tangisan juga di sini. Sebagian dari kalian, tapi nggak semua. Nah ini, sekali lagi practice compassion ini nggak hanya buat kamu, bisa saja ini untuk orang yang sedang kamu pikirkan. Oke, kita lihat dulu ada Air of Artemis di sini ya. Soalnya kalau aku lihat ada Air of Artemis itu kamu bagaimana ya teman-teman? Kamu lagi terjebak dengan perasaan kamu. Sulit untuk dihilangkan mungkin perasaan kamu terhadap orang yang sedang kamu pikirkan, ya. Mungkin tanpa kamu sadari kayak kamu tuh kayak kehilangan arah, bisa juga seperti itu. Ya. Di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Air of Artemis ini sendiri itu kayak
kamu terjebak di situasi asmara kamu. Kamu terjebak di situasi hati kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Ya. Atau kamu terjebak di asmara kamu dengan dia. Ini bisa juga. Di sini seperti kita lihat ada Air of Etamas di sini ya. Kemanapun kamu melangkah, itu kayak kamu nggak bisa. Kemanapun kamu mau maju, mau mundur, mau ke samping kanan, mau ke samping kiri, itu kayak nggak bisa. Nah ini loh, seperti seseorang yang memang kayak ini loh, kita lihat ya, kayak di apa ini ya namanya, dijerat gitu ya. Nah ini, apalagi kita ngomong masalah yang namanya matanya tertutup. Bener-bener kayak kamu ngeblank, bisa juga seperti itu. Ngeblank ya. Nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Bingung di situasi kamu. Makanya aku bilang, di sini ada Five of Cups ya teman-teman. Aku kayak merasa bahwa kalian ini kehilangan seseorang yang benar-benar kalian sayangi. Aku kayak merasa bahwa kalian ini kayak benar-benar kehilangan orang yang benar-benar kalian cintai di sini. Di saat kalian ini kayak berusaha untuk healing, di saat kalian ini berusaha untuk menghilangkan perasaan kalian terhadap orang yang sedang kalian pikirkan, semakin kalian itu terjebak di situ. Ya, semakin kalian ini berusaha untuk gimana untuk melupakan dia, semakin kalian ini kayak meneteskan air mata lah, seperti itu kalau aku lihat. Ya. Nih, aku lihat ada Air of Etamas, ada Three of Etamas, ada Five of Cups. Nah ini. Tetapi ini, karena aku belum reading untuk yang the bottom of the decks loh. Soalnya kalau aku ngomong masalah Nine of Cups ini sendiri, ya aku harap sih di sini memang terjadi. Amin. Ujung-ujungnya ada kebahagiaan buat kamu secara asmara di sini loh. Setelah apa yang sudah kalian hadapi, kesedihan, berusaha untuk healing tapi nggak bisa. Ya, terjebak di situasi kalian, tetapi aku melihat ada sosok seseorang di sini. Nah ini loh, ada sosok seseorang di sini ya teman-teman. Nah ya, kita ngomong masalah practice compassion. Mungkin kamu merasa bahwa kenapa hidup gua kayak gini, kenapa gua harus merasakan ini, kenapa gua begini, kenapa. Di saat kamu mungkin berpikiran seperti itu, tapi di saat kita itu berpikir berbeda. Di saat kamu mungkin berpikir bahwa mungkin sekarang ini waktunya aku menangis, tapi suatu saat ada saatnya kamu akan tersenyum. Mungkin sekarang ini kamu lagi nangis, ada sebagian ya, tapi nggak semua. Ya. Marah tapi hati menangis, bisa juga. Ya. Marah tapi hati menangis, bisa juga seperti itu. Tapi tanpa kamu sadari, dengan hadirnya practice compassion ini sendiri, mungkin akan datang seseorang dalam kehidupan kamu. Nah, orang ini aku nggak tahu. Apakah orang ini orang baru atau orang lama, aku nggak tahu. Ya teman-teman. Tapi di balik penderitaan kamu di sini, muncul kebahagiaan kamu. Nah ini loh, aku lihat ada Nine of Cups di sini. Ya, akan datang seseorang yang menawarkan perasaan dia kepada kamu. Akan ada seseorang yang menawarkan, memberikan perasaan dia kepada kamu. Makanya kita ngomong masalah Ten of Cups di sini. Mungkin saja orang yang datang dalam kehidupan kamu ini yang bisa bikin kamu bahagia, bisa juga seperti itu. Nah, tapi kalau kamu bertanya, Kak, ini orang baru apa orang lama? Nah, ini aku nggak ngerti ya, teman-teman. Karena aku nggak mau sok tahu. Takutnya iya kalau benar, kalau salah. Nah, intinya entah orang itu baru atau lama, tetapi kehadiran orang ini bisa memberikan kamu kebahagiaan. Nah, ini dia. Nah, orang ini kalau aku melihat, ya, ini loh, dia ini, semoga saja, aku nggak ngerti, entah ini orang yang sudah kamu kenal atau tidak, tetapi dia itu saat bertemu dengan kamu, ya, saat dia bertemu dengan kamu, dia memiliki energi sesuatu hal yang baru dalam asmara. Nah ini, emosional baru, asmara baru. Nah, ya, entah dengan orang lama atau dengan orang baru, yang jelas di sini aku melihat ada perjalanan baru dalam asmara kalian. Nah ini, ada perjalanan baru dalam asmara. Nih kita ngomong masalah High Priest ya teman-teman. Kalau High Priest, kalian ini kayak sosok dia terhadap kamu ini kayak
memiliki satu pemikiran. Mungkin kehadiran dia terhadap kamu, ya, kehadiran dia ini bisa memberikan kesegaran baru lah dalam asmara kamu, dalam emosional kamu. Mungkin kehadiran dia ini mengubah cara, mengubah cara dia berpikir tentang kamu berpikir tentang dia, atau mengubah cara sudut pandang tentang asmara. Bisa juga kita masalah practice compassion, belajar untuk mengubah. Nah, ini. Atau bisa saja kehadiran orang ini itu berusaha untuk mengubah diri kamu. Seperti aku bilang tadi, ya, orang itu nggak harus terus di bawah ya teman-teman. Ada kalinya kita pasti akan di atas. Nah ini loh. Karena aku tahu bahwa kalian ini juga ada beberapa dari kalian ini dalam fase healing, dalam fase penyembuhan. Ya. Oke, aku cek dulu di sini. He want to meet you. Dia mau ketemu sama kamu ya di sini. Kalau aku lihat langsung ketemu di sini. Sorry. Nih loh, aku lihat dia ini kayak semangat ya untuk apa ya? Datang kepada kamu, atau bisa juga dengan hadirnya Ace of Wands ini kayak ada semangat baru lah di dia ya. Udah semangat, ada asmara baru di sini di dianya. Aku melihat ada Three of Pentacle ini kayak ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan sama kamu. Mungkin ini yang aku bilang ada Nine of Cups ini. Ya, sesuatu hal yang ingin dia sampaikan ke kamu yang mungkin selama ini belum bisa tersampaikan. Nah ini loh. Kita lihat. Oh, Six of Pentacle ya. Wow, bener kan? Kalau aku lihat ada Six of Pentacle, ini seperti kayak gini, take and give. Nah ini dia, seperti aku bilang bahwa orang ini bisa saja ya, bisa menyesuaikan dengan kamu, atau bahkan sebaliknya kamu bisa menyesuaikan dengan dia, atau bahkan kalian bisa saling menyesuaikan. Ini loh, kita kan masalah take and give ya. Kalaupun perasaan kamu yang kamu berikan kepada dia, dan sebaliknya, karena aku lihat ada Nine of Cups ya, saat dia datang kepada kamu, menawarkan perasaan dia kepada kamu ya, sebetulnya dia ada keinginan untuk berkomit. Maksudnya tuh serius ya, jadi bukan untuk main-main. Nah, dia menawarkan perasaan dia tuh bukan untuk main-main, bukan hanya untuk sekedarnya, tidak ya, tidak. Nah ini loh, makanya kalau aku melihat dengan hadirnya Six of Pentacle ini sendiri, bisa saja hubungan kalian ini akan ada restu. Nah ini juga bisa ya. Atau bisa saja kehadiran dia itu bisa diterima di keluarga kamu. Nah ini juga bisa. Oh, oke. Ada King of Swords ya. Ini kalau aku lihat ada flirting juga ini. Flirting itu pendekatan kayak gimana ya? Ya seperti itulah ya. Dia bisa mengambil hati kamu kalau aku lihat. Cara pendekatan dia bisa mengambil hati kamu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya mungkin dia pendekatannya melalui orang tua kamu, bisa juga loh teman-teman, bisa ya, bisa juga. Ini cuman salah satu apa ya, arti dari King of Swords di The High Priest. Nah, mendekatkan diri dengan orang tua kamu bisa juga. Atau yang kedua di sini, atau orang tua kamu kayak suka dengan sosok orang ini. Nah, orang tua kamu mungkin suka dengan orang ini, atau bahkan keluarga. Nah, keluarga kamu suka dengan sosok orang ini, bisa juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini aku melihat gini. Dia merasa bahwa saat dia bertemu sama kamu, kan aku bilang bahwa ada emosional baru. Dia tuh kayak bersemangat kembali. Apa yang sudah terjadi ini? Kenapa dia bersemangat kembali? Aku cek dulu. Ada Ace of Wands. Apa yang sudah terjadi? Oh, dia merasa satu ya. Seperti aku bilang, saat dia ini ngobrol, mungkin bisa juga saat dia ini bersama kamu, dia merasa nyaman. Dia merasa nyaman di sini. Ya. Dia merasa nyaman di sini. Dan kalau aku lihat dengan hadirnya The High Priest dan ada King of Swords ini sendiri, itu dia merasa bahwa sebelum dia ini datang dalam kehidupan kamu, dia udah kayak apa ya, bukan kayak dia cari tahu tentang kamu dulu, atau dia ini kayak kalau masa fase pendekatan dia ingin tahu kamu lebih dalam. Nah, setelah
fase pendekatan ini dirasa cukup buat dia, akhirnya dia kayak oke, aku siap berkomitmen dengan kamu. Oke, aku siap dengan kamu. Nah ini loh, karena aku melihat dengan hadirnya King of Swords ini sendiri, seolah-olah dia itu sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Nah ini, ya, dia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Gimana untuk kedepannya? Apakah kamu yang terbaik atau tidak? Dia sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Terlebih mungkin dia sudah bertanya-tanya kepada orang-orang terdekatnya. Gimana nih menurut kamu dia? Gimana nih menurut kamu dia? Apa dia cocok buat gue? Gimana nih menurut kamu? Ataupun kita masalah tentang yang tadinya hubungan kalian ini sudah ada hubungan lah ya. Ini kayaknya dia udah siap untuk komit. Nah, siapnya kapan? Ini bisa cepat atau lambat ya teman-teman. Nah ini, mungkin suatu saat dia akan berkomit dengan kamu, bisa juga seperti itu. Oke, so sekali lagi itu buat teman-teman Leo di luar sana ya. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.